Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Lili Musfirah selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Riasti Cahya Rabbani beserta teman saya Awan Maulana, Desvita Aulia, Farika Devita, Muhammad Fajan Saputra, dan Muhammad Haikal Albi dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai mad lazim. Topik pembahasan pada kali ini yaitu mad lazim harfi musybah, mad lazim harfi mukhafaf, mad lazim musaqqal kalimi, dan mad lazim kalimi mukhafaf kalimi. Langsung saja untuk pembahasan pertama yaitu mad lazim harfi musybah akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mad lazim harfi musyibah. Pengertian mad lazim harfi musyibah adalah satu hukum mad yang sering ditemui di dalam Al-Quran, dan biasanya hukum mad ini terjadi di permulaan surat. Cara membaca mad lazim harfi musyibah seperti hukum mad lain. Cara membaca mad lazim harfi musyibah adalah mad idgham dan dibaca ringan tidak memakai tasdid, sedangkan panjangnya dibaca sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Mad lazim harfi musyibah dibagi menjadi dua, yaitu mad lazim harfi mustaqol, yaitu apabila huruf diidghamkan, jadi cara membacanya menjadi diberatkan sebab ada tasydid. Sedangkan mad lazim harfi mukhafaf yaitu kebalikan dari mad lazim harfi mustaqol. Nah, untuk contoh bacaan dari mad lazim harfi musyabah itu bisa kita ambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi alif lam mim. Huruf lam dan mim harus dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Kemudian terdapat juga pada Quran surah Al-A'raf ayat 1 yang berbunyi alif lam mim shad. Nah, huruf lam dan shad pada bacaan ini dibaca 6 harokat, sedangkan huruf mim dibaca 3 harokat karena gunnah dan 6 harokat karena mad lazim harfi musyabah. Jadi mad lazim mukhafaf harfi itu adalah huruf atau bacaan yang dibaca panjang dan diringankan, dibaca 1 alif ataupun 2 harokat seperti halnya membaca mad tabi'i. Jadi contoh dari mad lazim mukhafaf harfi itu yang pertama terdapat dalam surat Yunus ayat 1 pada bagian alif lam ro-nya. Terus yang kedua itu ada juga terdapat pada surat Yasin ayat 1 pada bagian ayat Yasinnya. Terus dan yang ketiga adalah dalam surat Toha ayat 1 pada bagian ayat Tohanya. Mad lazim mutsaqal kilmi merupakan salah satu ilmu tajwid yang harus dipelajari umat Islam untuk membaca Al-Quran. Hukum bacaan ini termasuk dalam golongan mad far'i, yaitu mad yang kadar panjangnya lebih dari 2 harokat atau 1 alif. Secara istilah, mad lazim mutsaqal kilmi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad bertemu dengan tasydid di dalam satu lafaz. Huruf mad sendiri terdiri dari waw, alif, dan ya. Seperti arti katanya, dalam membaca mad mutsaqal kilmi adalah panjang 6 harokat atau 3 alif, dan suara diberatkan karena ada huruf mad yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid dalam satu kata atau diidghamkan. Berikut contohnya akan diberikan oleh Desvita. Contoh bacaan mad lazim mutsaqal kalimi ada di dalam surat Ad-Duha ayat 7 yang berbunyi wa wajadaka dhallan fahada. Jadi dalam ayat ini mad lazim mutsaqal kaliminya ada di bagian dhallan fahada. Jadi do-nya ini kita baca panjang sebanyak 6 harokat, lalu bertemu dengan huruf mad tabi'i dan bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu lam.
Lalu contoh yang kedua ada dari potongan ayat 73 surat Al-Imran yang berbunyi Aw yuhajjukum inda rabbikum. Dalam ayat ini, mad lazim mutsaqal kaliminya berada di yuhajjukum. Jadi hanya kita baca panjang sebanyak 6 harokat, lalu dia bertemu sama huruf mad tabi'i dan bertemu dengan huruf yang bertasydid yaitu jim. Saya ingin menjelaskan materi tentang mad lazim mukafaf kilmi. Pengertian mad lazim mukafaf kilmi, menurut bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya pasti, wajib atau harus, mukafaf artinya diringankan. Sedangkan kilmi berasal dari kata kalimat yang artinya kata. Jadi menurut istilah, pengertian mad lazim mukafaf kilmi adalah bacaan pada kalimat yang pasti dibaca panjang dan diringankan. Panjang mad lazim mukafaf kilmi yaitu 3 alif atau 6 harokat atau ketukan. Mad lazim mukafaf kilmi dengan mad lazim mustaqal kilmi memiliki perbedaan yang terletak pada hukum tajwidnya dan harokat setelah mad tabi'i. Hukum bacaan mad lazim mukafaf kilmi, hukum bacaan disebut mad lazim mukafaf kilmi adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun yang tidak terletak di akhir kata. Cara membaca mad lazim mukafaf kilmi dibaca dengan panjang, yaitu 3 alif atau 6 harokat atau ketukan, seperti panjang mad lazim mustaqal kilmi. Contoh bacaan mad lazim mukafaf kilmi, surat Yunus ayat 51 yang berbunyi Asumma iza ma waqa a'amantum bih al-ana wa qad kuntum tasta'jilun. Dan surat Yunus ayat 91 yang berbunyi Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Yang harus diperhatikan adalah kata al-ana yang seharusnya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat sehingga menjadi al-ana. Baiklah, sekian pemaparan materi mad lazim dari kelompok 6. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.